Pak Haji Dur dan ibu-ibu bapak-bapak yang lainnya. Arti. Sungguh merupakan satu kesyukuran kami bahwasanya kami bisa mendengarkan pengajian di menjelang hari Muharram. Kami tidak lupa mengucapkan satu persatu jamaah kita berkuburan. Kita mimpi apa tuh tentang karya Pak karya almarhum Bapak Haji Mulya bin Sarbini. Sekali-kali apa pedang cai kayak Pak Mulya. Orangnya orang ngimpi, orang pamit. Gimana? Tindak haji, orang pamitan, kamarna nganu, ditakeh kurmoni. Tapi di sana ada kurma Pak Nur. Tadi Pak gimana? Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan seterusnya. Mudah-mudahan kita ketularan bisa pergi haji. Yang keberapa Pak tuh? Kedua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama minta maaf, saya tidak pamit karena saya termasuk orang yang terpaham menyembunyikan ibadah. Yang kedua adalah mengkaca ngilu dari Nabi Yusuf ketika beliau menerima wahyu, menerima mimpi di mana bulan dan matahari bersujud, dia matur dengan bapaknya, ya Abi, saya bermimpi melihat bulan dan matahari bersujud. Maka jawabnya Nabi Yakub, jangan engkau ceritakan kebaikan ini kepada saudaramu, nanti setan akan menggigitmu. Maka setiap kebaikan saya sembunyikan dulu sebelum bentuk dan nyatanya. Takut setan ancang-ancang untuk menggigitnya. Begitu Pak Ridwan, minta maaf. Jadi tidak sepaham dengan Pak Ridwan yang suka publikasi. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sikap seorang muslim ketika kita menghadapi bulan Muharram? Kita akan menghadapi dengan sikap syariah Quran dan Sunnah, atau kita akan menghadapi dengan Islam Nusantara yang penuh dengan budaya? Tidak boleh mantu, tidak boleh subitan, tidak boleh apa-apa, karena Nino Kidul baru mantu sehingga nanti mengembali. Islam Nusantara yang dikembangkan seperti itu. Yang kedua adalah ini tidak monopoli pertanyaan, memang kita tidak tahu agar kita termotivasi. Yang kedua adalah ketika saya membaca surat Al-Baqarah ini jailun fil ardi khalifah. Allah itu menciptakan makhluk Adam, menciptakan makhluk saja atau dengan sistem kehidupannya. Yang kedua, biar kita tahu kita ini kan anak Adam, sistem kehidupannya yang bagaimana. Yang ketiga terakhir, ini Pak Bambang juga mengalami, Pak Ridwan juga mengalami, semuanya Pak Rizul mengalami. Ketika kita tawaf wada terakhir, ya kita tidak boleh ke sana kembali. Saya kehilangan waktu 1 hari karena tawaf wadanya
lebih dulu 1 hari. Pertanyaannya jangan dijawab dengan logika. Kalau dijawab dengan logika adalah sesudah pamit tidak boleh datang kembali. Itu logika. Kami butuh jawaban yang secara syar'i. Apa alasannya tidak boleh ke sana? Terima kasih. Assalamualaikum. Kurang jelas yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dikasih kesempatan untuk bicara pada pagi hari ini walaupun suasananya masih kehilangan Pak ya. Karena sebenarnya saya berharap juga hari ini Pak Mun rawuh di majelis ini. Iya, rencananya. Saya baca dari laporannya Pak Slamet, insya Allah hari Sabtu Pak Mun akan menghadiri MS. Makanya saya tidak datang ke sana karena saya tahu pulang dari Mekah itu masih capek Pak. Jadi apalagi saya dengar sebelumnya Pak Mun sudah sempat sakit di sana, jadi saya menghindar untuk semakin lelah. Tapi saya gelo untuk dengar Pak Mun akhirnya dipanggil. Ya mudah-mudahan terus menghormati insya Allah. Saya kira kita semua di sini bisa bersaksi mengenai kebaikan beliau. Itu bisa kita lihat juga dengan kemarin banyaknya para peziarah ya sampai ke makam. Demikian luar biasa Pak Mun, harus kita contoh mengenai perilaku beliau di dalam bersilaturahmi kepada semua, tidak memandang apakah dia baik atau tidak, sehingga pada saat hari akhirnya pun semua orang hadir, tidak memandang bulu juga. Saya ingin contoh, insya Allah mudah-mudahan bisa terkabul. Kemudian mengenai topik yang disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai Muharram sebagai tahun baru Islam Pak ya. Kalau menurut saya kita harus juga merefer atau mereferensi dengan tahun baru Masehi 1 Januari orang berbuka. Islam ya Islam, jadi artinya kita juga punya cara sendiri bagaimana kita merayakan tahun barunya. Ya, saya kira kemeriahan itu bukan juga syirik Islam. Bagi yang saya pahami mengenai ajaran Islam itu ya kita mengacu pada dalil di Al-Quran maupun sunnah-sunnah hadis yang sahih. Jadi ya tidak risau kalau saya melihat 1 Muharram itu terus kemudian dibandingkan dengan 1 Januari. Bagi saya Islam ya Islam. Sedikit itu bukan berarti jelek, ya kan? Nyatanya sebenarnya insya Allah nanti yang masuk surga juga sedikit kan, bukan yang banyak. Jadi kalau kita jadi bagian yang sedikit itu jangan berkecil hati, karena memang Allah itu juga menyeleksi itu keimanan seorang itu yang pada akhirnya yang paling tinggi itu yang paling sedikit, bukan yang banyak. Jadi kembali lagi bahwa kita nggak perlu risau dengan minoritas. Walaupun misalnya kita, contohnya aja di Indonesia ini kan mayoritas Muslim, gitu. Tapi kenyataannya 1 Januari lebih meriah daripada 1 Muharram. Jadi kan tidak dibandingkan. Namun saya berpikir apakah yang banyak itu harus kita ikuti? Tidak harus kita ikuti. Itu Pak mengenai Muharram. Kemudian yang kedua, yang ketiga yang selama ini menjadi unek-unek saya Pak. Ini majelis subuh istiqomah ini kan berjalan berapa tahun Pak? 5 tahun ya? 4 tahun menjelang 5 tahun. Yang membuat keprihatinan saya kenapa jamaah ini tidak bertambah, tetap aja tidak, mungkin berkurang Pak. Kalau saya bandingkan antara mungkin masa 2-3 tahun yang perjalanan kita dengan sekarang. Jadi saya sempat dengan Pak Arsul mungkin pengurus itu perlu melakukan evaluasi. Kenapa jamaah ini tidak seperti Ahad pagi istiqomah itu kan kelihatannya banyak. Maksudnya bisa mendatangkan jamaah yang ada di gunung-gunung itu turun ke sini Pak. Nah, jadi kalau sudah 4 tahun masih begini saja, mungkin ada sesuatu yang perlu kita
Saya tidak tahu apa, tapi kalau kita bisa evaluasi satu persatu mungkin kita bisa menemukan sebetulnya di mana masalahnya. Itu menjadi tugas saya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya sehingga masjid ini bisa berkembang dan semakin banyak jemaah. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa banyak juga berarti baik, tapi juga kalau sedikit seperti itu juga kita juga berpikir, gimana Pak Rizal? Apa yang disampaikan bapak-bapak itu bagus semuanya pertanyaannya. Namun saya akan pertanyaan yang ringan. Kalau 1 Januari itu ditandai dengan waktu 000. Nah, kalau 1 Muharram itu ditandai sholat asar atau terbenamnya matahari atau terbitnya rembulan atau hilal, tepatnya mana monggo. Terus sebagaimana kemarin menindaklanjuti apa yang disarankan Pak Nur tadi, momen yang bagus adalah 1 Muharram. Kemarin katanya pengurus akan rapat untuk kelanjutan. Nah, 1 Muharram ini diekspresikan sekalian kita MSI ini apa jenis mujahadah 1 Muharram atau kajian 1 Muharram atau istilahnya perencanaan ke depan Muharram, memilah-milah masalah-masalah Muharram kok ini makin sedikit, bagaimana caranya memotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Bambang telah memberikan materi menjelang bulan Muharram. Untuk ini kami ingin menyampaikan bahwasanya bulan Muharram itu juga termasuk bulannya inna iddatas syuhur. Sesungguhnya Allah menciptakan bilangan bulan itu ada 12 bulan pada waktu penciptaan langit dan bumi. Ini di surat At-Taubah, ayatnya lupa, bisa dilihat nanti. Ini kita dasarnya juga Al-Quran. Untuk 12 bulan itu mulai Muharram sampai Dzul Hijjah. Ini ada 4 bulan yang dimuliakan, yang 3 itu jejer, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab ini. Terus bagaimana kita menyikapi mengawali bulan Muharram ini? Ya, ini sudah biasa kita laksanakan muhasabah. Muhasabah ki introspeksi, hitung-hitung dosane muga-muga di ngapura. Makanya ada doa akhir tahun dan awal tahun. Kita mohon ampunan dosa-dosa kita tahun yang lalu. Kemudian awal tahun mohon perlindungan kepada Allah supaya untuk ke depan kita lebih baik lagi, senantiasa mendapat petunjuk taufik hidayah bimbingannya sehingga dapat melaksanakan dengan baik apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah ini. Jadi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syamari di Jakarta. Mohon di off-kan dulu mic-nya Pak Syamari. Terdengar di sini riuh sekali acaranya. Pak Moraji. Saya ringkas saja bahwa sikap kita gimana terhadap Muharram ini ya. Ya sikap kita lurus. Artinya lurus itu apa yang menjadi risalah Nabi itu harus kita penuhi. Karena kan Nabi sudah bersabda. Iya betul, dimatikan ya. Iya. Dimatikan dulu ya Bu ya. Iya, makasih. Ya. Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tasaktakum bila. Sunatullah, kitabullah wa sunatullah. Artinya apa? Dari sabda ini janganlah engkau ikuti jejak-jejak kaum non muslim yang tidak sesuai dengan hadis dan Quran.
di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, sekarang baru rame ada satu event besar yang akan dilaksanakan di Istora Senayan, yaitu LGBT, reuni LGBT. Bayangkan ya Pak, itu Masya Allah, ada LGBT reuni di Indonesia. Kira-kira gimana? Itu kan sama dengan memperingati apa? Nabi Lut kan? Umpamanya Nabi Lut, LGBT itu kan Nabi Lut. Wanita dengan wanita, laki dengan laki, nggak karuan, haram dan azab Allah maha pedih sekali. Itu di bulan Muharram akan terjadi seperti itu. Dan maaf, di antara penyelengganya itu KTP-nya Muslim, di antara panitia itu KTP-nya Muslim. Lalu di mana Muslimnya itu KTP-nya Islam, di mana letaknya itu? Ya, jadi ini karena nggak bisa panjang-panjang waktunya, jadi kita ikuti sesuai dengan perintah Nabi. Yang ada dalilnya. Islam liberal, Islam Ahmadiyah, Islam itu mengadakan hal yang akan merusak tatanan. Untung ada yaitu sekarang sudah mulai murah-murah itu, semua rusak. Sholatnya udah nggak karuan, ibadahnya nggak karuan semuanya. Ya Allah kalau sudah akan membongkar, semua akan nampak, dinampakkan Allah. Aib-aibnya manusia itu. Maka agar kita selalu istiqomah dalam ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama ya. Kemudian wa qala rabbuka lil malaikati ja'ilu fi ardi khalifah qalu atasalu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima. Allah ciptakan manusia untuk menjadi khalifatul fil ardi. Ya. Itulah Adam alaihissalam dan seluruh nabi-nabi. Sampai pada kita juga makhluk fil ardi kita ini, yaitu khalifatul. Kalau kita bisa menyuarakan dakwah itu, kita termasuk khalifatul fil ardi kita ini, ya toh? Jadi kalau merusak bumi bukan khalifatul ardi, maka konsep khalifatul fil ardi itu dengan sistemnya Pak, ya Ibu-ibu, dengan sistemnya apa ya, sistem syariahnya ya, sistem ibadahnya Pak Nur, sistem muamalahnya ya, mualah itu syariat, torekot, itu semua kan sistem-sistem yang dibuat sehingga sistem itu juga misalnya bermuamalah nggak boleh hurur, ya, nggak boleh maisir, nggak boleh riba, itu kan sistem ekonomi. Yang sebenarnya akan saya sampaikan hari ini ternyata Pak Nur Zahrawi. Minggu depan insya Allah saya akan mengupas masalah ekonomi syariah. Kemudian yang terakhir nih, tawaf wada itu tawaf perpisahan atau dalam kata Abasar tawaf sadr, tawaf perpisahan. Artinya perpisahan itu seperti Nabi contohkan, kalau sudah berpisah sebagai contoh bentuk penghormatan, ya, itu menurut saya etika ya, dasarnya etika. Jadi kan dalilnya mungkin Pak Tunggal tahu, tapi yang saya paham itu adalah etika. Wes penghormatan, perpisahan, ibadah upacara udah selesai, masa mau upacara lagi masuk lapangan. Ini kan sesuatu yang melanggar etika ya. Juga. Apakah ada alasan mitos itu? Mitos, ya. Bagian mengatakan mitos. Tapi menurut saya lebih pada orang etika, adab. Wes pamit, masa ya jalan lagi mau upacara lagi gitu kan. Mungkin ada dalil, mungkin nanti bisa gampang. Biar saya juga belajar dari yang lebih pintar dalilnya ya. Ini saya belum pernah baca dalilnya. Ada juga jamaah, ini mitos apa bukan ya? Kalau kerikil-kerikil yang ada di Musdalifah masuk kantong, itu jangan ada satu pun yang dibawa pulang. Itu mitos apa ada dalilnya itu? Enggak boleh dibawa pulang itu. Ya. Apakah ada sesuatu yang membahayakan setelah sampai di sini? Allah yang bersawab. Yang boleh dibawa pulang hanya jam-jam saja. Oleh kerikil ya. Khusus sekali. Ibarat sekolah Pak. S1 itu saya pernah S1 itu jumlahnya 80 Pak. S1 80 di aula itu.
Setelah mulai penjurusan konsentrasi tinggal 20 ya. Naik S2 tinggal 7. S3 cuma 3 orang. Apakah kita ini termasuk S3? Karena kajian kita itu berat loh. Almarhum Pak Mul itu sampai aku nengok ke kajian mengenai Sabtu esok itu, ya ada yang bilangnya Pak, keberatan aku, rasa ngikuti aku. Ini kelasnya kelas Pak Tukiman semuanya kata gitu. Enggak paham saya. Itu Pak Nur almarhum begitu, Pak Mul begitu. Padahal saya juga mengemas yang sederhana mungkin, mudah mungkin ya. Jadi kalau dalam dimensi Al-Quran Pak, itu ada 4 dimensi. Yang paling ringan, Quran dipandang sebagai satu pusat ilmu, maka dia harus ikra. Apa itu? Ikra dibaca, belajar alif ba ta sa dan seterusnya. Ya. Dimensi yang kedua adalah tadrusun, dibaca di Al-Imran 79. Tadrusun itu lidah wong Jawa menjadi tadarus. Ya, tadarus ya. Meningkat lagi tadabbur. Seperti kita ini termasuk tadabbur, kita juga setengah-setengah dengan yang terakhir tingkatnya tafsir nafsu. Nah, nafsu itu berat. Makin tinggi tingkatnya makin sedikit Pak. Lah kalau seperti Ahad pagi pengajian bahaya di sini itu udah mau sulit dibangun gitu. Maaf sulit banget, nggak tahu itu sejarahnya Bu Wajah Aulia dan yang tahu ya. Tapi mbah-mbah semuanya itu wah rasanya guyup sekali ya Ahad pagi itu. Di Mabrur kami dengan Pak Irson juga membentuk pengajian ibu-ibu Ahad pagi. Sudah sekian tahun, ya jumlahnya seperti itu kan Pak. 15, 20 ya Bu Wanti ya, hanya itu aja. Nek pesen makanan di Bu Wanti soalnya. Pesannya kadang 50, 60 turah Pak. Karena jamaah sedikit itu. Ya itulah. Jadi artinya apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang berat diterima ya. Oleh itu ya apapun kita harus menerima. Mungkin saya setuju Pak Nur tadi. Yang terakhir, kalau seandainya satu Muharram itu ada nilai-nilai khusus kayak Lebaran, kayak Arafah, mungkin berebut Pak antara Muhammadiyah dengan NU. Jujur gitu Pak. Berebut menentukan satu Muharram itu. Tapi kan nggak ada ekses yang lain, puasa nggak ada ekses hari raya itu, sehingga semua hisab, semua model hisab. Satu Muharram modelnya bukan riya tapi hisab, di tanggalan semua dipakai itu, ya, pakai model hisab. Hisab itu sudah dihitung 5-10 tahun itu sudah tahu, sudah dihitung semuanya itu. Ya kan dari satu Muharram itu semua sama seragam karena nggak ada nilai-nilai yang dianggap sakralistik. Ada apa ya ternyata harus sholat di lapangan macam-macam, enggak. Namanya maaf teman-teman kita yang di Muhammadiyah dan itu enggak ada semacam kontroversial ya. Itu kita jujur seperti itu. Jadi itu Pak, model hisab kalender yang dipakai ya. Dan enggak itu biasanya tadi Bu Ustazah Aulia katakan bahwa doa awal tahun, doa akhir tahun itu habis asar. Itu memang kebiasaan masyarakat di Arab begitu. Tahun baru habis asar. Jadi perpindahan waktu itu kalau asar itu berarti sudah tanggal baru, itu Islam ya. Maka terus ada satu anekdot, kalau pulang sakit dari opnam jangan ngambil hari Sabtu, terus Sabtu sebelum asar, itu masih origin Sabtu ya. Banyak yang pulang seperti itu karena dia percaya dan dia meyakini sugesti, pulang Sabtu sebelum asar dia kembali lagi opnam. Akhirnya orang-orang percaya bahwa goro-goro kamu balik dari pagi Sabtu sebelum asar. Terus jam berapa? Setelah asar atau maghrib atas pulang, tidak apa-apa itu kan. Ini jadinya terus berkembang sesuatu mitos tadi itu ya. Nek foto Jawa perlu ganjil engko sisi mati dhisik. Enggak itu mitos juga itu. Ya Pak Tur ya. Mitos. Lah kita mau percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Ngau enggak percaya, gek-gek kok legune disuntikne diopno dia wegah ya. Akhirnya percaya ya. Percaya. Itulah mitos ya. Baik, karena waktunya sudah habis, yang offline sudah mati semuanya ini. Mungkin kita minggu depan kita bicara selingan sebelum yang lain, dan monggo untuk urusan itu
Ya boleh. Maaf waktunya sudah terlalu jauh dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.